Nggak ada orang perang kalau nggak by design. Zaman sekarang itu bukan zaman penjajah. Kita hidup di abad-abad yang jelas, misalnya abad 16, abad 16-17 tuh abad penemuan. Zaman sekarang tuh nggak ada penemu. Terus peluru-peluru yang di dalam kalau nggak dibikin perang mau jadi apa? Kan harus dibuang, bikin perang, ekonomi bergejolak. Dari hitungan astronaci lo itu, astrologi lo itu, apakah resesi ini akan tiba di Indonesia? Resesi besar ya? Tsunami besarnya? Ya. Atau hanya tsunami kecil? Maksud lo, kita diselamatkan oleh kebodohan ekonomi? Menurut gua jadi kayak membangun ketakutan juga ya, sorry ya. Pada saat Presiden menyampaikan itu, kita agak berbahaya ini, kondisi 2023 seperti ini. Apa memang ada skenario istana juga? Untuk nakut-nakutin rakyat? Gak usah ngomong politik. Di dunia kompetitor keuangan juga pada hire buzzer, nyerang-nyerangin astronaci. Kita tangkep buzzernya. Teorinya udah jadi teori. 2021, gue dapat muri 2 lagi. Disertasi pertama dan jurnal internasional Scopus pertama tentang astrologi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah, teman-teman, hari ini gue beruntung banget bisa menghadirkan seorang Gema Astronaci. Thank you. Ini dipopuler di apa namanya, teori-teori yang dia dia buat ya. Lu buat kan Astronaci itu kan? Benar. Teori yang dia buat ini akhirnya entah kenapa sesuatu yang memang mungkin dianggap mistis bagi sebagian banyak orang, sebagian banyak rakyat Indonesia. Tetapi karena orang belum tahu apakah astronaci itu teori eksakta atau teori mistis kah yang dia terapkan teori astrologi ini ke dunia keuangan. Dan nggak tahu kenapa juga dari awal, gue kan kebetulan ngikutin juga nih konten-konten Gema ini dari awal dulu, apalagi dari COVID itu kan. Yeah. Kita lagi jarang keluar, kita lihat soal-soal keuangan yang muncul muka Gema mulu. jadi inilah COVID membawa berkah buat Gema. Benar. Iya bro ya. Nah gini bro, yang gue pengen tahu bro ya, ini kita mau bicara resesi ekonomi, mengenai apa namanya, faktor-faktor sektor keuangan yang sekarang kok agak-agak mengerikan kita dengar-dengar nih di publik ya. Banyak juga influencer-influencer keuangan yang kesannya kayak nakut-nakutin. Apakah benar nanti 2023? Bahkan Presiden Jokowi ya menyampaikan bahwa ini tahun yang berat 2023. Ya. Ini gue perlu ngobrol sama lo. Dari bacaan lo, hitungan lo dari di dunia astronaci ini, lo pernah menyampaikan bahwa ini sebentar lagi ini COVID akan selesai pada bulan Maret ya? Ya, lo bilang waktu itu Maret kalau nggak salah ya? gue bilangnya tuh waktu Big Restart 2020, Big Restart 2 video gue. Ini video lama loh. Ya lama, waktu COVID Maret kan? 2020 gue buat. Ya. Jadi waktu itu saya cuma bilang kapan vaksin keluar. Ya. Ternyata benar keluarnya. Ya. Terus kapan COVID berakhir? Itu di Metro TV, di Berita 1 gue juga ngomong bahwa COVID tuh endingnya di kuartal 3 2022. Ya. Ya which is sebenarnya sekarang kita udah males pakai masker juga sih. Ya. Gue udah vaksin 6 kali, Bro. Gue kemana-mana udah nggak mau pakai masker gitu. Oke. Maksudnya ya kena lah gitu. Karena capek banget, telinga gue sakit kan. Tapi ya memang kenyataan kemarin gue ke Australia udah buka pintu dan masyarakatnya nggak ada yang pakai masker. Ya. Artinya bukan berarti kita menantang COVID, tapi ya sudah lah, gue udah kena sekali kan. Kalau kena lagi ya udah nggak apa-apa, karena yang penting kita udah tahu cara penanganannya. Tapi kalau kita udah lihat, Amerika juga udah menganggap ini nggak ada gitu. So, kita bisa asumsikan ini memang endemi global. Udah kuartal 3 pas gitu. Kuartal 3. Dan pada saat itu kan gue bilang, next-nya adalah debt crisis. Oke. Gue nggak tahu waktu itu kesambet apa gue ngomong, ternyata sekarang memang 2 tahun setelahnya Nah, lu cuma gitu. bilang nggak tahu kesambet apa lu ngomong, tapi lu ngitung kan sebenarnya. Iya. Dengan teori astronaci lo ini, astrologi lo ini kan. Iya. Ini yang jadi menarik gini bro, maksud gue ya. Banyak beberapa bacaan lo yang akhirnya juga lo sampaikan ke publik. Iya. Lo sampaikan ke publik, beberapa analisa lo ini akan terjadi ini, COVID akan selesai tanggal sekian, bulan sekian, sampai nanti akan ada krisis ekonomi yang mengikutinya pada saat itu. Nah, ini yang jadi menarik, gue pengen tahu bro, mungkin sesuatu hal yang belum lo publis gitu, yang lo keep sendiri nih kan. Iya. Ini mungkin juga bisa buat manfaat buat teman-teman. Bagaimana cara kita menghadapi krisis ekonomi yang sebenarnya udah di depan mata. Kalau kita lihat secara global kan bro, resesi udah di depan mata. Yang gue lihat tuh sebenarnya kalau ditanya kenapa saya bisa itu karena siklus. Gue pelajarin siklus, terus kemudian kuartal 3 bisa selesai karena wave analysis dari price actionnya sendiri. Terus kita lihat secara common sense saja nalar gitu. Karena memang debt crisis ini sebenarnya gue udah tunggu-tunggu dari 2018. Ternyata nggak muncul-muncul. Karena urutannya udah jelas, didesain. Semua itu by design. Kayak gue ngomong kayak COVID tuh by design. Yang diuntungkan, semua virus tuh yang diuntungkan antivirusnya. Udah jelas. Yakin loh, COVID by design? Oh pasti by design. Tinggal kita mau
tembak siapa Ya, yang lu desain mau aja. percaya atau enggak terserah, pokoknya itu adalah by design gitu. Dan ya konspirasi teori yang lain juga udah pada buka gitu kan. Karena ya nggak perlu kita bahas di sini karena itu udah lewat juga. Ya Anda silakan cari referensi lah apa itu by design atau tidak. Tapi kita percaya bahwa mutable virus kayak gitu-gitu, terus kemudian antivirusnya bisa keluar dan seterusnya. Itu ada yang diuntungkan kan pasti. Segala sesuatu di dalam sebuah krisis tuh, filosofi China selalu ngomong di tengah krisis itu ada opportunity. Nah itu yang kita lihat di sana. Terus kalau kita ngelihat tentang resesi dan seterusnya. Awal mula desain tuh dari trade war China sebenarnya 2018 dihajar pakai COVID, dan COVID ini produk gagal menurut saya. COVID itu tidak semengerikan yang mereka plan. Oh, oke. Karena recovery-nya terlalu cepat. Karena memang dalam satu kondisi ekonomi yang begitu kuat di seluruh negara. Dihantam COVID, jebret. Tapi recovery-nya too fast. Coba bayangin aja, pasar modal tahun 2008 tuh recovery-nya lebih lama daripada waktu COVID. Padahal dampaknya lebih gila COVID kan. 2008 siapa sih yang tahu? Mungkin anak-anak zaman sekarang yang 2008, yang generasi Y sekarang ya. 2008 mungkin masih SD gitu. Mereka nggak ngerasain apa itu. Kita masih kuliah waktu itu ya? Gue udah masuk market, Ya, 2007 kan. Dan pada saat itu memang middle lo nggak kena. Recovery-nya lama loh. COVID kali ini begitu jatuh jebret berapa 3-4 bulan, Maret 24 waktu saya di YouTube call ini bottomnya nih tanggal segini, itu kejadian tuh pas bottom. Itu naik terus sampai sekarang. Lu sebut bisa sampai angkat tanggal. Sampai ya, tanggal. Ada tuh di YouTube live-nya. Kapan ISG rebound gitu kan. Gua malam itu live YouTube 24 Maret 2020. Itu timing. Dan itu memang unsur luck-nya adalah semua market pas tanggal 24. Ada yang tanggal 20, ada yang 24. Karena itu Jumat ke Senin gitu. Tapi itu kejadian. Naiknya gila, ratusan persen. Kan banyak orang yang nggak dapat barang sebenarnya. Nah, pulih ekonominya cepat. Kenapa waktu itu gue bilang bentar lagi debt crisis? Karena itu common sense. Waktu COVID semua di let off. Cicilan masih ada nanggung. Ya kan? Recovery pun nggak akan bisa cepat. Kalau kita lihat sebuah perusahaan lay off, terminate semuanya. Waktu market recovery dia nggak akan bisa panggil orang-orang itu begitu aja. Berarti kan problems. Ya. Ditunggangin lah sama yang namanya Rusia sama Ukraine. Sebenarnya penyakitnya itu bukan di COVID. Penyakitnya itu Rusia sama Ukraine ini yang bikin segala penyakit muncul. Dan itu pun sudah by design juga? By design. Maksud gua di setengah COVID hampir selesai, akhirnya ada perang Nggak ada orang perang kalau nggak by design. Zaman sekarang itu bukan zaman penjajah. Kita hidup di abad-abad yang jelas, misalnya abad 16, abad 16-17 tuh abad penemuan. Zaman sekarang tuh nggak ada penemu. Penemuan itu eranya abad 16-17 itu by design, udah Allah ya baratnya itu sudah menetapkan abad 16-17 itu penemuan. Yang sekarang kita temukan itu adalah menggunakan atau mengembangkan dari yang sudah ada kan. modifikasi. Thomas Alva Edison nemuin lampu, listrik, terus James Watt segala macam itu semua di era itu. Nah, yang ada sekarang semua yang dilakukan itu membutuhkan yang namanya duit kan. War is money. Coba bayangin Russia versus Ukraine, yang diuntungkan siapa? Ya, mereka berdua lah. Harga minyak berapa? Terus Amerika, dia ngegosok terus supaya perang. Terbukti kemarin beritanya dia suntik lagi duit berapa triliun, 11 triliun kan. Untuk Ukraine. Ukraine kan. Ya. Berarti dia punya kemampuan untuk spending, cetak duit, bagi ke sana. Senjata, dia jual dong senjata. Itu satu. Terus peluru-peluru yang di dalam kalau nggak dibikin perang mau jadi apa? Kan harus dibuang. Bikin perang, ekonomi bergejolak. Nah kali ini supply chain, jadi match dengan prediksi gue yang 4 tahun yang lalu bahwa ada debt crisis, tapi gue nggak nyangka debt crisisnya munculnya karena perang. Jadi ya kenapa bisa kita tarik dari perang sampai sini? Karena jelas yang dihajar sama perang ini kan supply chain. Ya, betul. Ini yang jadi masalah. Rusia, Ukraina, ya. Gue ada beli simulator pesawat Ya. di Eropa, di Poland. Mereka lagi kesulitan supply. Microchip, alat-alat semua itu naik 40-50% semua. Dengan supply chain-nya di-cut, otomatis harga naik karena nggak ada supply kan. Nah harga naik, satu naik, akhirnya jadi inflasi global nih. Nah ini kan bola salju. Lalu kita lihat behavior manusianya. Di setiap krisis pasti ada denial. Semakin gede denialnya, semakin gede krisisnya. Nah Indonesia ini unik. Waktu gua bulan April di YouTube bilang rupiah akan 16.200. Itu ada YouTube-nya. Ya. Gue didebat sama beberapa ekonom. Gue ketawa-ketawa aja. Gue lihat umurnya berapa ekonomnya. Umurnya 31, 32. Berarti waktu 2008, dia juga mungkin baru-baru kuliah gitu kan. Dia textbook nggak ada salah. Ya. Tapi gue cuma bilang, ya udah kita lihat aja waktunya. Hari ini kita ngomong, sekarang nih 15.450, 15.500. Alasannya kemarin waktu itu ngedebat gue karena Indonesia surplus.
Dude, economic makro itu nggak hanya sekedar ngelihat karena surplus lalu rupiah nggak akan bleeding. Kita mesti lihat backbone-nya di belakang. Kalau misalnya tetangga-tetangga kita semua sudah melemah karena US dollar yang keterlaluan naiknya, lu mau pakai duit berapa sih ngeganjel rupiah? Pada saat sekarang interest rate dari Amerika dinaikin, orang berbondong-bondong lah pindah ke negara yang AAA gitu ibaratnya. Ya udah gue jual rupiah, gue beli dolarnya apa nggak naik? Surplus bukan masalah di situ. Justru kita sekarang ini yang harus melihat, ngomong sama pemerintah, kita lagi lemah nih rupiah. Ayo dong lebih produktif, kebijakan ekspor itu diperlonggar supaya kita benar-benar bisa maintain surplus terus. Nah, itu yang kita lihat kan. Jadi, kalau gua ngomong apakah resesi itu ada, ya kita sudah resesi, bukan masalah apa. Masalahnya Indonesia. Ya hitungannya global ya. Global. Nah, Indonesia secara resesi itu kan kita bicara technical recession. Misalnya pertumbuhannya 2 kali minus gitu misalnya. Itu kan technical recession. Yang jadi masalahnya dampaknya apa nih buat kita gitu. Nah, kebanyakan orang-orang kan merasa bahwa Indonesia masih baik-baik saja. Memang betul sekarang baik-baik saja. Pertanyaannya adalah kalau 6-7 bulan lagi badai itu nyampe ke kita, rupiah terus melemah, harga-harga naik, ya kan? Terus kemudian income juga tidak terlalu banyak ada pertambahan. Apa hasilnya? Consumer confidence masyarakat Indonesia turun. Orang-orang hidup merasa makin susah. Nah, sinyal pertama yang gue ambil, warning gue yang pertama, gue udah warning itu 17 April, sebelum semua influencer teriak-teriak. Lihat aja di YouTube, ISG udah bilang akan drop segala macam. Dasarnya apa? Karena di bisnis nih, tiba-tiba orang-orang tuh income-nya hilang separuh. Revenue-nya hilang aja, Dia jualan apa dengan metode yang sama, yang sebelumnya itu income-nya banyak gitu, tiba-tiba hilang. Gue tanya, kenapa hilang? Gak tahu. Semua nggak tahu. Tiba-tiba kayak drop gitu dari sektor retail ya. Nah, ini udah tanda tanya besar sebenarnya dari 4-5 bulan lalu gue udah bingung nih. Ini kenapa nih? Kenapa orang nggak mau jajan? Kenapa uang tidak beredar? Uang tidak beredar, orang nyimpen berarti kan ada masalah nih. Cash flow pribadi mereka masalah. Nah, ini kalau individual cash flow semua jadi masalah. Bisa nyimpan, bisa memang nggak punya uang. Atau nggak punya uang. Atau orang takut mau spending kan. Ini yang menjadi kasus gitu. Jadi sebentar, gue potong dikit. Mungkin gue rasa belum tentu orang takut nggak mau spending karena mereka belum tahu. Kalau orang Indonesia mungkin nggak paham secara detail bagaimana teori keuangannya kan. Ya mungkin nggak ada duit. Lebih kemungkinan besar income-nya kesendat. Income yang kesedat ya. Dan aku udah bicara ke temanku yang jual makanan, jual apa, jual baju, hilang. Jadi dia udah post di dia pakai e-commerce lah. Ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Itu orderannya tiba-tiba drop 50-60%. Bahkan di digital. Iya. Hilang gitu aja. Apa kabar offline? Oh, apalagi offline. Nah, sekarang, you lihat, house bubble itu problem. Kita udah lihat stagflasi tahun 1970, ya. Terus kemudian bubble perumahan. Indonesia, coba lihat, apa nggak bubble? Lu ke peak 2. Spanduknya gue kaget banget. Rumah kafling 42,5 juta per meter. Gila, lu siapa yang berani beli? Ruko di Gulf Island nih. Bubble banget. Nyewa 500 juta, bos. Mau bisnis apa lu nyewa 500 juta? Lu mau beli 16M harganya. Jadi dari sini kan kita bisa ngukur, yang offline yang nyewa-nyewa ini kan syukur-syukur dia nggak ngutang, kalau dia KPR, kalau dia kredit modal kerja. Begitu nanti terjadi fluktuasi yang luar biasa, terus bunganya tiba-tiba mungkin sekarang 7-8%, tiba-tiba double jadi 16%, bangkrut atau bangkrut langsung. Makanya kan gue selalu bilang menghadapi resesi itu semua harus prepare. Salah satu prepare-nya adalah lu mesti lunasin cicilan lu yang long term ini, yang bunganya gede-gede ini. Apalagi data dari BI, masyarakat Indonesia yang umur 19-34 tahun, di bulan Mei 2022, mereka itu menggunakan pinjol kurang lebih 750 miliar. Wow. Yang pakai pinjol 750 miliar itu usia 19-34. Saya percaya di antara tengah-tengah itu, antara 19-25, kagak paham yang namanya resiko kayak beginian. Yang ada mereka pakai pinjol, gagal bayar, akhirnya bangkrut. Nah, ini kan kita lihat jauh. Ya bisa aja di tengah-tengah nanti tidak terjadi. Tapi kan kalau namanya segala sesuatu tsunami itu, makanya video Big Restart 3 gua judulnya ada tsunami. Tsunami itu filosofinya apa? Sebelum tsunami datang tuh airnya tiba-tiba surut. Ya kan? Ada pertanda. Pertanda, hilang, hilang. Nah, itu udah terlihat. Coba yang nonton vlog kita. Ini udah terlihat bahwa air lagi surut sekarang. Surut kan? Income-nya pada drop. Orang-orang mulai dipecatin. Ya kan, ini tanda nih, kenapa dipecatin, kenapa yang UMKM income-nya hilang,
Tourism katanya rame. Coba kita lihat airline udah untung belum? Sekarang lagi digas tuh airline harganya tinggi-tinggi. Coba kita lihat benar-benar. Nah, ini yang menurut gue periode surut. Nah, waktu surut ini kan orang masih pikir ya ini surut biasa. Tsunami datang tiba-tiba. Kalau tidak ada alarm ya. Kalau nggak ada alarm nggak ada alarm. Ya. Sekarang alarmnya influencer. Ini kan alarm. Tapi kan juga bisa false alarm. Ya kan mana tahu. Anggap aja kayak BMKG. Waspada tsunami, masa lu marah-marahin BMKG-nya? Bukan nakut-nakutin. Saya percaya teman-teman kita influencer muda ada beberapa yang memang pansos, ya demi konten, ya kan? Kadang bikin judul yang wow, tapi habis itu isinya kagak ada apa-apa, tapi jualan produk misalnya ya ada aja gitu kan? Ya boleh-boleh aja lu jualan, tapi kan solusinya apa gitu? Dan gue bilang ini hal yang tidak terhindarkan. But anyway, even terjadi tsunami pun setelah itu kan recover. Tapi tsunami itu membuat orang banyak yang mati, bro. Banyak yang mati. Makanya lu jangan mati. Gimana caranya kan gitu. Ya naiklah yang tempat tinggi kan. Jangan terjelembab, tertahan oleh dunia-dunia hutang piutang yang besar. Karena kalau yang namanya krisis hutang pasti itu larinya. Nah, bro, gini maksud gue. Dari hitungan astronaci lu itu, astrologi lu itu, yang kira-kira apakah resesi ini akan tiba di Indonesia? Resesi besar ya? Tsunami besarnya? Atau hanya tsunami kecil? Maksud gue, lu sempat menghitung itu nggak? Ataukah tsunami-nya besar atau tsunami kecil? Atau tsunami besar tapi orang Indonesia bisa bertahan? Nah, atau sebaliknya? Ya, pertanyaan bagus ya. Kita selalu, karena gue orang market, gue percaya bahwa pasar saham itu lokomotif market. Itu old style thinker gitu. Cara berpikir orang dulu. Tapi ternyata filosofi itu gue tetap pakai dan tetap jalan. Gue masih ngelihat bahwa ada angka di 5.400 IHSG itu dan ada angka di 3927 itu yang tahun 2012 itu ada lubang di situ yang masih utang karena waktu Covid kemarin juga belum ditutup. Jadi artinya bisa nggak indeks turun sampai ke sana? Bisa. Kalau indeks kita nyentuh 5.400 saja, itu berarti ada something wrong dengan domestik. Patokan gue itu. Secara price itu bisa atau tidak? Kalau itu secara price memungkinkan, nah. Tapi pertanyaannya kan jangan fokus di situ. Setelah dia nyampe ke sana, target 7.800, setelah target ke 8.000 itu possible nggak possible? Berarti kan kita bicara horizon 3 tahun nih dari sekarang. Lalu kita juga harus ngelihat sebelum presidential election. 2009 itu kan PSBY ya, eranya kan. 1 tahun sebelumnya krisis kan. Nah, itu kan kita mesti lihat juga. Terus 2019 ya, Pak Jokowi 19 kali ya? Ya kan, 19. 14 dulu, 14, 19. Ya, 2013-nya trade deficit Indonesia itu marketnya sakit banget. Itu rupiah bleeding juga tuh. Tapi ya tsunami kecil lah. Cuma sideways-nya lama gitu kan. Ekonomi juga nggak begitu menarik. 2019, 18-nya trade war China. Ini 2024, 2023-nya ya ini. Oke. Tapi kalau kita pelajarin siklus ini, semakin kita amati, bro, akhirnya kan kita bisa lebih bertahan dari tsunami itu. Mungkin kita kayak semacam kita bawa ban pelampung, akhirnya kan gitu seperti itu. Ini kan yang dibilang warning atau alarm itu kan membuat kita waspada. Ya, nggak usah terlalu takut juga. Yang kita mesti takut kalau lu banyak cicilan sekarang. Ini concernnya di situ. Kalau kayak Bro Vasco nggak ada cicilan, santai-santai aja, resesi aja. Gue punya cash, ada yang margin call harus gadai rumah, ambil. Makanya setiap resesi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang selalu sakit tuh yang di tengah. Either dia jadi kaya atau lebih miskin lagi. Makanya lu jangan jadi generasi sandwich yang kejepit di tengah. Gitu. Jadi kita tetap rendah hati, kita tetap hati-hati, waspada. Gitu. Tadi kan pertanyaan gue tadi sebenarnya belum kejawab sama lo. Maksud gue di Indonesia sendiri, menurut lo, bacaan dari astrologi lo, astronaci lo tadi, apa yang terjadi nanti? Itu tadi yang gue bilang, kalau indeksnya potensi ke sana. Potensi ya? Ada domestic problem berarti. Besar, tsunami-nya besar. Iya, kalau sampai ke 5.400 lumayan bro itu bro. Berarti hampir 50% kan dropnya indeks kita. Dan apa dampaknya benar-benar sampai ada turunannya? Karena gini, Indonesia ini kan marketnya lumayan kuat ya, karena dia kan ditopang sama UMKM yang mungkin dia nggak terlalu berpikir dengan teori ekonomi yang lain-lain, bla 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 seperti itu bro. Itu membantu nggak? Salah satu membantu. Jadi somehow ketika kita melihat orang di pasar nggak ngerti tentang itu, ketika kita ngelihat orang Indonesia dengan polosnya ada iPhone 14 dibasmi habis semua. Somehow kita bersyukur dengan perilaku seperti itu.
Oke. Karena lu nggak mikir kan. Iya. Lu nggak mikir besok, pokoknya gue spending hari ini. Itu kalau dikumpulin, kan akhirnya jadi kayak prajurit berani mati gitu loh. Gue serahin duit, yang penting ada duit muter kan. Itu yang tidak ada di negara lain. Lu kalau satu negara isinya orang-orang yang ngerti tentang ini semua, akhirnya semua pada diem, nggak belanja, habis negaranya. Hold cash. Mati loh. Iya. Dan negara kita kan 280 juta orang. Indonesia Timur mana tahu kayak begini. Maksud lu kita diselamatkan oleh kebodohan ekonomi? Iya, harusnya iya. Somehow ya. Either mereka waktu melakukan kebodohan tanpa mereka sadar bangkrut sekalian, atau ternyata tanpa sadar itu menyelamatkan kan. Dan itu tidak ada di negara lain, hanya negara kita gitu. Makanya kan Ini bisa dibilang berkah atau apa ini gitu gue loh? bilang sih berkah. Berkah ya? Karena memang Lu berkah gimana? Berkah buat orang yang kelas menengah, oke mungkin berkah. Yang mengerti teori ekonomi. Tapi bagi teman-teman yang bagi orang Indonesia yang akhirnya memang dikategorikan ada kebodohan ekonomi itu, sekarang ini pemerintah strategi. ya berani mati tadi, bro. Iya, tapi pemerintah kan pinter makanya. Diajarin apa? Suruh nanam kan. Iya dong. Nanam cabai. Nanam cabai kan. Jangan anggap pemerintah asal ngomong loh. Itu bener itu. Coba kita pikir, dia nanam cabai, berarti dia bercocok tanam. Ada kondisi jelek dia bisa ambil dari tanah, gue jual jadi duit. Iya. Ya sekecil apapun muter. Muter. Iya. Lalu dia hidup di pinggir kampung, ada laut. Negara kita begitu kayak tinggal pakai rakit ke sana mancing dapat ikan, makan. jual, selesai. Bisa makan. Ada itu di Singapura, kagak ada bos. Iya. Gak ada. Itu hanya di NKRI. Iya. Makanya pemerintah pinter. Lu mulai tanam lu. Singkong kayak apa kayak lu tanam. Ada bagusnya ya? Ada bagus. Kenapa? Nggak bisa diajarin secara intelektual. Ya udah disuruh aja nandur istilah orang Jawa. Nanam. Nggak bakal mati lu nanam, makan daun singkong tetap hidup. Oke. Ini menarik. Iya kan? Teori yang menarik. Teori simple. Simple things bener. Layaknya kayak calon-calon presiden yang kampanyenya juga sangat-sangat simpel gitu kan. Tanpa memaparkan visi misi. Yang gue berharap adalah resesi ini mirip kayak 2008. Jadi 2008. yang kena tuh sebenarnya middle up. Yang gue harap. Tapi middle low bisa kena dengan. Nggak mungkin middle up doang yang kena, bro. Nah, Middle low ini kan bergantung sama middle up nggak juga. 2008 kan middle low, yang ke bawah kan nggak kena. Nggak kena. Dia Nggak. nggak kerja sama middle up. Iya, tapi kan nggak sampai pemecatan habis-habisan. Dulu ada pengetatan moneter, iya. Tapi nggak sampai hancur-hancuran. Nah, krisis hutang itu selalu bermasalah. Kalau dulu bukan krisis hutang. Krisis hutangnya bukan di Indo, tapi di luar. Yang jadi masalah sekarang itu inflasinya yang ngeri sebenarnya. Terus kemudian plus pinjol-pinjol atau pinjam-pinjaman yang konsumtif, tanpa mereka ngerti dampaknya. Yang saya takutkan kalau bunga tiba-tiba naik. Oke. Itu BI rate naik juga ikut. Oh, BI rate kan ngikut the Fed, Ya. ya kan? Nah, pada saat ini terus naik, terus kemudian inflasinya mau mendekati hyper, kan suku bunga dinaikin lagi nih, naikin lagi. Iya. KPR lu naik, berarti banyak yang gagal bayar rumah, nggak sanggup. Iya. Udah dipecat, bisnisnya sepi, tagihan naik. Iya. Ini core-nya. Jadi, Wow. yang gue bilang serem itu bukan masalah resesi. Apa sih serem? Semua orang ngomong serem resesi, tapi aplikasi dampak hidupnya apa? Lu nggak ada income lu turun, gaji lu dipotong separuh, Iya. tapi cicilan bank lu naik, lu nggak ada duit, rumah lu disita, lu gelandangan. Wow. Mobil sita oke, rumah disita mau gimana? Habis itu perang, bininya cerain. Jadi konflik sosial kan jadinya kan? Kriminalitas naik. Iya. Ini urutannya bro. Kompleks, men. Kompleks bener, dan ini turunannya ini mengerikan loh sebenarnya. Gua waktu di briefing di kantor staf presiden, agenda pertama adalah itu kurang lebih sekitar 4 bulan yang lalu, 5 bulan, krisis pangan Untuk Indonesia. per Ya menghadapi 2023 ini. Jadi penasihat senior diminta untuk melakukan research apa yang harus dilakukan pemerintah, dampaknya sebesar apa potensi krisis pangan ini gitu. Karena supply chain tadi kan. Dan krisis pangan kan datangnya tidak hanya masalah nggak ada makanan, tetapi orang tidak mampu beli pangan kan akhirnya krisis pangan. ini lebih mendasar dong, bro. Oh iya, dan ini sudah menjadi Dibanding hanya concern. krisis utang ini kan lebih mendasar krisis pangan. Dasarnya kan dari krisis utang. Yang kita takut kan perkembangannya. Gempanya tuh krisis utang, tsunami-nya krisis macam-macam. Itu yang ngeri, bro. Jadi ya gimana ya, gue bilang kalau orang denial mah denial aja gitu. Ya udah tetap aja hidup seperti biasa, mudah-mudahan dia bisa menjadi senjata gitu. Aduh. Tapi gini ya, Bro. Presiden menyampaikan ini semacam kayak menurut gua jadi kayak membangun ketakutan juga ya, sorry ya. Pada saat Presiden menyampaikan itu kita agak berbahaya ini.
kondisi 2023 seperti ini. Apa memang ada skenario istana juga untuk nakut-nakutin rakyat? Oh enggak lah, karena menurut gua Pak Jokowi concern kepada masyarakat. Oke. Contohnya, bukan gua pro Pak Jokowi enggak. Kita ngomong yang common sense saja. Oke. Kemarin panggil semua polisi toh, Iya. pertama kali dalam sejarah kan? Iya. Karena kok Jokowi kan concern kepada apa yang terjadi di bawah. Isu mendasar. Isu mendasar. Oke. Nah sekarang isu mendasarnya apa? Inflasi sudah jelas naik. Coba lihat grafik inflasi Indonesia. Coba pergi ke pasar, naik nggak harganya? Udah naik. Yang dipikirin sama Pak Jokowi bukan orang yang punya mobil yang bisa beli pertamax. Yang dipikirin adalah orang yang hidupnya pakai UMR itu gimana melanjutkan kehidupannya. Di Jakarta misalnya. Atau di kota-kota besar. Kalau hidupnya mungkin di Jogja mungkin masih aman, murah semuanya. Gitu, Bos. Gini, oke. Ini gue agak ngeri-ngeri sedap juga. Maksud gue, bagi rakyat Indonesia yang penghasilannya juga sebenarnya nggak jelas perharinya berapa, itu masih banyak bro ya. Itu masalah. Dan dia nggak mikir, gue nggak mikir lah apalah itu yang si Gemma bilang asuransi itulah. Ya. Kata dia, gue penting gue besok makan pakai apa. Belum buat bayar utang pakai Ya. apa gitu kan bro. Utang kan? Utang kan? Iya. Dan itu udah membumi sebenarnya di Indonesia ya. Dan yang jadi masalah relaksasi kredit itu misleading. Ini yang harusnya Kementerian Keuangan tegas waktu itu. Oke. Kalau ini di China mungkin keputusannya itu kan negara komunis gimana? Harusnya gimana? Harusnya yang lu holiday Oke. itu bukan bunga, jadi bunganya di stop ya, lu bayar pokoknya. Yang terjadi di Indonesia kemarin nggak usah bayar pokoknya, lu cicil bunganya kan gila. Berarti pokoknya nggak pernah hilang dong. Itu kan relaksasi yang restrukturisasi atau relaksasi apapun yang terjadi. Karena gue tahu, gue tanya sama teman gue, lu dapat ya relaksasi ya? Jadi gimana mekanismenya? Ya kita cuma nyicil bunganya aja. What? Nyicil bunganya aja berarti pokoknya nggak pernah kurang? Ya nggak pernah. Lah terus? Ya nggak tahu lah. Gue mesti gimana? Itu misleading. Oke. Mungkin nggak mungkin punya teori negara mau menyelamatkan perbankan dulu di situ. Itu bukan perbankan juga sih sebenarnya. Jadi? Itu kalau perbankan sekarang gini, lu tanya gini itu berat buat gue. Oke. Kenapa? Karena gue adalah investor saham-saham banking, bro. Gue juga naruh dikit. ya kan? Tapi kalau kita bicara nasionalis, merah putih nih, harusnya stop bunganya, cicil pokoknya. Harusnya begitu. Karena ini juga berlaku ke lembaga keuangan non-bank, leasing company. Leasing company kan bunganya gendeng, bos. Ya. Yang dicicil bunganya. Ya kan? Pokoknya tetap. Dia ngutang 1M, bunganya 200 juta misalnya. Ya dia cicil 200-nya, 1M-nya tetap. Relaksasi selesai, pokok plus bunga lu bayar lagi ketika income-nya makin turun. Habis, bos. Loh ini fakta loh. Lu mau lari gimana? Coba, lu mau denial apa? Ini kenyataannya. Kalau nggak percaya, sekarang buka ATM Anda, lihat saldomu berapa, tanggal berapa, udah jadi berapa, kan gitu. Nah, yang gue takutkan adalah nanti ke depannya adalah masyarakat Indonesia ini nggak happy. Kalau sebuah negara masyarakat tingkat happiness-nya rendah, karena stres, kriminalitas naik. Dampaknya makin luas ya? Makin luas. Wow. ini makin dimanfaatkan nanti sama influencer-influencer yang menjual Fear. rumah kebakaran, menjual rumah ketakutan. Iya, tapi ya memang kalau menurut gue, to be Tapi fair, tetap ada yang untung. takut itu perlu. Oke. Somehow manusia Indonesia kan berani, kayak nyawanya 9, nyetir motor tumpuk 3 nggak pakai helm. Gitu. Ya, emang berani negara kita gitu, tapi memang perlu ada porsi-porsi yang wajar. Influencer juga menurut saya nggak usah terlalu menggombar-gemborkan tentang resesi, tanpa ada solusi juga percuma gitu kan. Ya buat yang denial, ya jangan denial, negara kita juga bukan Superman. Oke. Itu aja. Oke, sekarang ini bro, di era sekarang ini, orang semua beralih ke digital. Ya. Baik market, baik sektor retail, semua bermain di marketplace ya bro ya. Ya. Mereka mulai menjual menjual segala macam barangnya itu lewat marketplace. Tokopedia, Shopee, sebutlah itu, Bukalapak dan lain-lain. Gue melihat sekarang ada fenomena baru di saat orang bermain di live. Orang yang tidak paham pola algoritmanya Ya. marketplace. Pakai TikTok dia live, pusing jualan. lah. Waduh, gue jualan di Shopee nggak laku juga, gue jualan di Tokopedia nggak laku. Tiba-tiba gue jualan di TikTok, yang nonton bisa ribuan, bahkan Ya. puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Jualan 1 hari bisa 100 juta omsetnya. Ya.
Ini fenomena yang cukup bergerak juga, Ya, bro. betul. Di dunia Digital marketing, selling, ya. Gimana pandangan lo soal itu? Ya bagus menurut gua. Berarti kan kreativitinya menghasilkan duit. Oke. Dari sisi mana dulu nih? Gua sebagai apa nih? Karena peran gua banyak. Kalau gua Ya masa gue nanya peran lo sebagai pilot ya kan enggak lah. Atau sebagai lo hobi kamera kan enggak juga lah. Iya, artinya kalau gua sebagai pedagang, sebagai orang yang juga menjual, gua lebih happy. Oke. Berarti ada jalur baru nih. Oke. Tapi kalau gua sebagai Tokopedia, ya gua kesel dong. Sebagai lo yang pemilik marketplace Iya, pasti larinya ke sana, kan keambil. Cuma harusnya sih nggak begitu banyak lah. Nah, kalau gue jadi pemerintah, gue lebih kesel lagi. Gue nggak bisa pajekin kan? Oke. Itu kan harus dipajekin, jual live Nggak gitu. kekontrol. Iya, Ya karena belum ke kontrol aja. nggak bisa. Makanya yang selalu gue ngomong, kenapa investasi bodong ada, karena akselerasi digital itu tidak diikuti akselerasi hukum. Regular, ya. Iya kan? Karena terlalu cepat. Ya sama, jualan live. Masih jual yang bener. Kalau dia jual prostitut, lebih susah lagi kan? Dan gue menarik ya, gue lihat di berbagai macam sosial media, khususnya TikTok sekarang yang lagi happening nih. Ada orang yang live yang, kontennya pun nggak tahu dia bahas apaan, Ya. cuma ngikutin dia siapa nama itu. Ada ibu-ibu yang di Jerman tuh kalau nggak salah. Heeh. Dia nonton bro, sampai ratusan ribu live-nya. Iya, bener. Cuma ngomongin dia, gue mau ke kamar mandi dulu gue mau jalan-jalan naik bis, lu mau ikut nggak? Men, apakah orang Indonesia harus hiburan sekarang? Iya emang. Jadi mereka butuh apa ya? Kalau saya bilang tuh mereka mau pergi ke tempat lain kan nggak bisa, nggak ada duit. Ya paling nggak mata dia bisa ngeliat orang lain pergi di video gitu. Itu salah satunya. Dan ngomongnya belakang daripada gue dengerin Gema Astronaci ini ngomongin Iya. pusing gue kan, gue bingung. banyak orang stres. Stres ya kan? Butuh hiburan. Mending yang enteng-enteng gitu ya. Enteng. Tapi kan gini bro ya, akhirnya dunia offline kan sudah agak ditinggalkan. Orang semua karena mungkin lah ruko mahal, toko Iya. mahal, akhirnya mereka bisa manfaatkan rumah jadi Iya, gudang. iya. Mulailah marketplace, lalu sekarang mulailah TikTok live, semua live IG live dan lain-lain itu. Mungkin nggak dunia akan kembali lagi sebenarnya udah capek lah, udah jualan offline lagi lah misalnya. Enggak Nggak. akan mungkin. Yang sekarang muncul adalah digital nomad malahan. Digital nomad. Wah itu. Negara-negara sudah open visa buat para digital nomad. Wow. Sekarang, lu mau cari karyawan yang bagus. Yang gue dengar kemarin dari Expo, lu akan sulit mencari orang yang high talented yang mau ngantor. Dan mereka rata-rata, dia bisa di Thailand, dia Remote. bisa di mana. Kerjanya adalah digital nomad. Dan mereka punya visa untuk menjadi digital nomad. Dan itu salah satu devisa negara juga sebenarnya. Perlu visa. Ada visa khusus digital nomad sekarang. Beberapa negara gue lupa, silakan di Google deh. Artinya apa? Online itu sudah tidak terelakkan. Tidak akan mungkin menjadi offline lagi. Karena offline memang daya cakupnya rendah. Dan cost-nya makin gede kan. Impression-nya kan udah jauh banget. Ya. Intinya siapapun yang tidak mau berpindah diri ke dunia, Pasti dunia mati. digital atau online, mati. Pasti mati. Even manufaktur pun, mau tidak mau sekarang sudah harus teknologi kan. Semua produk, semua urusan politik pun begitu. Politik. Sekarang lu nyapres, sudah hitungannya. Kalau nggak ada buzzer, repot. Nggak ada buzzer. Jual beli buzzer. Jual beli buzzer. Nggak usah ngomong politik. Di dunia kompetitor keuangan juga pada hire buzzer, nyerang-nyerangin Astronaci. Oh ya? Iya, kita tangkep buzzernya. Dunia keuangan pun pakai buzzer. Kita tangkep, minta teman-teman polisi karena kan keterlaluan tuh, masuklah di pasal gitu ya. Kita walaupun akhirnya RJ, Restoratif Justice lah, saling memaafkan, tapi kan gue pingin tahu, lu siapa yang nyuruh? Kita ambil handphonenya, kita buka, gue nggak perlu sebut brand lah. Muncul bos, nama-namanya kompetitor gue yang nyuruh. Oke. Buzzer. Itu tim kita, saya bikin LP gitu ya, laporan, itu sampai ke pedalaman masuk. Rumahnya itu yang udah bener-bener, ya maaf kata nih, rumahnya pun mungkin tidak layak lah kalau kita bicara untuk orang yang sekelas bisa komputer segala macam. Jadi mereka udah nggak hidup rumah tenda gini doang. Iya. Tapi hidupnya pakai handphonenya 4 Remote aja dia. remote. Dan dia memang terima spesialis jasa buzzer. Oke. Jadi Indonesia itu komen-komen jangan dilihat karena mostly itu udah buzzer semua dan mereka profesional buzzer. Iya. Baik itu politik, keuangan kan. Iya. Kalau di dunia politik agak sedikit paham lah gue. Ya, Buzzer-buzzer siapa petanya sama, gitu masuk. kan ya. Karena ini Belum adalah masuk di sektor keuangan. dunia penggiringan opini. Ini yang bahaya di Indo. Makanya kan sampai yang namanya hukum itu kalah sama viral.
Istilahnya persepsi orang kan kalau nggak viral nggak bakal ditindak sama teman-teman polisi kan. Ini kan satu hal yang misleading. Makanya gue sampai terakhir tuh mau nyaranin, ya sambil diskusi lah ya. Mungkin lu juga nih perlu nih gue ngomong. Mungkin Indonesia sekarang sudah perlu mengikuti seperti negara lain, ada common law bro. Karena jangan dikit-dikit pidana bro, susah. Iya kan? Ya, Kapolri kan udah bilang restoratif justice. Ya, RJ itu kan solusi. Tapi kan kita menganut hukum Belanda sebenarnya. Yang mana sekarang kita sudah hampir 80 tahun, ya sudahlah. Lu ini lawyer juga ya bro ya? Iya. Kurang ajar, lu semua lu rauk lu. Keuangan lu ambil, pilot juga lumayan. Hobi-hobi kita pun ini lumayan juga. Lumayan semua lo bro. Supaya bertahan hidup. Tapi biasanya lu kemana-mana mau bini. Iyalah. Tumben sekarang bini gak ikut. Ini pertanyaan loh. Pertanyaan. Ini kalau ada orang ataupun laki-laki yang kemana-mana diikutin bini, ini pertanyaan buat gua. Nah, terlalu nakal. Iya itu dia. Apa pernah ke gap kah atau gimana gitu kan? Oh berarti sekarang udah aman. Udah aman. Udah aman. Baru ngelahirin bos. Oke. Lo berhasil meyakinkan bini lo bahwa gua nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Apalagi kan ke tempat Vasco. Oh iya. Aman sudah. Iya. Bro balik lagi bro ke dunia ekonomi bro ya. Yang perlu kita lakukan, to the point. Tolong lu jelaskannya jangan pakai bahasa-bahasa yang agak sulit buat teman-teman memahaminya gitu bro ya. Bagaimana detailnya kita harus ngapain, khususnya bagi teman-teman yang memang punya sektor keuangan yang rendah, pendapatan yang sangat rendah dan tidak pasti. Satu, informal. Jangan ngutang. Satu itu. Haram nih utang nih. Haram. Per sekarang ya. Ntar ngutang nggak apa-apa kalau udah balik gitu ya. Sekarang jangan ngutang. Nah kalau mereka butuh? Ya hiduplah sesuai dengan kebutuhan lu gitu loh. Jadi income lu 2 juta, jangan gaya hidup lu 5 juta. Mau sampai kapan juga mati. Oke. Iya dong. Kalau perlu makan daun kita? Iya makan daun lo mau gimana? Oke. Ibaratnya ya salah lu sendiri harus sampai makan daun. Kan gitu. Pertanyaannya adalah Indonesia ini tidak mungkin ada orang yang harus sampai jatuh miskin tuh nggak mungkin. Tahu kenapa? Dari sononya Indonesia ini diciptakan untuk negara yang sangat kaya raya. Kalau lu sampai miskin, itu salah lu. Itu Bill Gates juga ngomong kan. Iya. Masuk akal. Bill Gates kan ngomong apa? Lu nggak bisa pilih lahir dari keluarga miskin. Tapi kalau lu mati miskin, salah lu kan begitu. Iya. Orang jadi petani bisa kok. Iya. Iya kan? Nah, jadi... Jelek-jeleknya orang Indonesia pun orangnya suka membantu juga gitu kan. Iya. Udah pusing nggak bisa makan, akhirnya ada juga yang ngebantu. Ini maaf kata nih ya, gitu kita bisa lihat di berita nih. Yang katanya pengemis, kenyataannya ke Gap punya mobil, punya rumah. Itu apa coba? Yep. Hidup dari belas kasihan orang, dia bisa beli mobil. Jadi nggak ada lah kalau sampai orang ngomong makan daun, saya tidak percaya. Coba lihat di desa nelayan. Mana ada orang miskin? Bisa kok hidupnya seakan-akan susah banget. Naik haji bos, bisa umroh. Nggak mungkin jadi nelayan susah, apalagi setelah dibersihin sama Bu Susi waktu itu. Tapi yang bikin susah adalah gaya hidup kan. Makanya kan Pak Jokowi juga negur, teman-teman polisi jangan sampai head on, kan gitu. Gaya hidup lu income lu 3 juta, gaya hidup lu ya 1 juta lah. Itu dulu, jangan ngutang. Kedua, kalau sekarang ngutang gimana? Lu cari duit gimana caranya, lu ngamen kayak lu ngapain, pokoknya dapat duit tutup utangnya. Karena orang yang ngutang sudah pasti biasanya rasionya 2-3 kali dari income-nya. Lalu dia cicil. Setuju nggak tuh? Yap. Ya kan? Yap. Itu terjadi. Jadi cari income, tutup. Kena penalti, nggak apa-apa. Atau pinjam yang tanpa bunga misalnya ya? Ya pinjam sama saudara, sama saudara yang tanpa bunga. Tolongin gua ngutang, nih jaminan apa? Gua nggak bisa pakai bunga, amanin gua, cicil. Kalau nggak lu makin parah nanti. Parah. Makin parah. Ketiga, yang suka pakai kartu kredit, ntar ngomong sama Roy Sakti lah. Roy Sakti. Sama Bro Roy Sakti. Tapi gue cuma ngomong gini. Spesialis kartu kredit. Gue nggak sejago dia lah kartu kredit lah. Tapi gue akan ngomong, kartu kredit lu pakai aja, tapi sebelum jatuh tempo lu bayar. Oke. Jangan pernah bayar minimum payment, lu pasti mati. Iya. Bunganya itu per bulan 2,5 sampai 3,5 kan? Iya. Per bulan, bos. Iya. Ini orang banyak nggak sadar. Deposito setahun 4%. Ini sebulan 3%. Itu 3. Yang keempat, cari income tambahan. Jadi ini adalah masa sulit. Jangan biasakan kerja jam 9 sampai 5, tenggo pulang happy-happy. Itu udah bukan zamannya. Yep. Bila perlu 3 kerjaan sampai jam 2 malam, mati deh gitu. Karena ini sudah terjadi di Amerika. Ada dalam satu rumah tangga orang itu double job. Cari income tambahan. Jual kue kek, buka warung kek, apapun. Jangan diem. Gue punya PA, selain jadi PA gue,
dapat mobil, dapat duit, jual beli mobil. Iya. Ada untung 3 juta, 2 juta diambil. Iya. Income tambahan kan? Ya, driver gue jualan sapi dia. Nah, Punya ternak sapi. Lu apa lu? Sampingannya, Jan? Mucikari lu gila. Oke. itu aja tipsnya. Jadi itu yang paling realistis. Terus nanti mungkin ada orang, Pak, gimana ini makan aja susah. Ya lu tingkatkan kompetensi lu, itu yang kelima. Yes. Ya kan? Jangan cuma nyalain pemerintah, hidup susah. Lu bisa apa masalahnya? Tingkatkan kompetensi. Yang nyalain pemerintah biarin politisi aja. Biar politisi, biar teman-temannya Bro Vasco kan gitu. Nah, sekarang kalau kita ngomong dia bisa lihat TikTok. Oke. Yang ngikutin orang kayak gitu kan. Oke. Sama-sama bayar kuota. Kenapa nggak dia lihat YouTube untuk skill? Yes. Itu behavior. Bro, sekarang balik lagi. Ya. Gimana caranya, ini tadi udah ya, solusi tadi ya. Ya. Gimana caranya orang bisa pelajarin astronaci? Langsung aja ke website astronaci.com. Di website lo ada? Ya kan, kita kan juga ada yang gratis. Oke. Ada yang pakai donasi lah ibaratnya. Ya kalau semuanya minta gratis terus gue bayar karyawan pakai apa kan gitu. Oke. Lu bayar kan Itu dalam bentuk apa, Bro? Video atau Ada apa? video. Atau lo bikin training offline kah? dari video aja. Online ya? Training Online. online. Kan ada yang, Berapaan sih, Bro? ada yang mulai dari 150.000 juga ada. Sampai paling mahal berapa? Paling mahal sertifikasi yang kayak kuliah tuh 58 juta lebih. 58 juta. Gunanya apa tuh kalau sampai yang Kayak kuliah. Oh, offline. Lu Online ikut dan offline, berapa bulan combine. tuh? Setahun. Ada Setahun ya? ujian dari kuliahnya. Oh, ntar lulus dilantik oleh dokter Gemma. gitu Ya, kan ada asosiasi analis juga yang ikut. Gitu. Oke. Jadi ya Astronaci ada yang free, ada yang berbayar kecil, nonton video beli gitu kan, ada yang sampai sertifikasi gitu aja. Bro, gue ke belakang sedikit yang tadi gue ada nyangkut pertanyaan gue. Dolar apa namanya? Parameter dolar ini naik yang lo sebut sampai ini nanti akan tembus di 16.000. Bacaan di Astronaci lo itu. Sebenarnya dolar ini kan mau naik mau turun itu sebenarnya bisa dikendalikan kalau mau kan maksud gue. Kan harus pakai duit, harus dibeliin rupiahnya. Iya, harus dibeliin rupiahnya. Yang bagus itu sebenarnya kan stabil, Bro. Iya. Tinggi pun nggak bagus, Terlalu rendah pun nggak bagus. Betul. Begitu kan, Bro? Itu betul. gimana menurut lu, Bro? Idealnya mungkin kalau zaman sekarang dengan GDP sekarang, saya rasa level 14.200 sampai 14.300 itu udah sweet spot. Harusnya dijaga di situ. Ya, 13.8 sampai 14.5 itu range-nya. Oke. Kenapa? Kalau lu terlalu rendah, zaman kayak PSBY gitu, ya yang ekspor kan mati kan, makanya dia trade deficit 2013. Iya. Habis-habisan tuh. Impor gila-gilaan produk asing di sini semua Nah, beredar. gimana rupiah 8.900? Iya. Dan Indonesia kan by default kan, lu kalau mau ngekspor mesti ngimport dulu buat bahan baku, kan repot urusannya. Iya dong, Iya. gitu. Oke. Tinggi pun lebih bahaya lagi. Bahaya. Nah, Bunga- sekarang kelihatannya kita surplus. Iya. Ya toh? Kenapa? Karena mungkin yang import jarang. Satu, COVID. Mereka nggak ekspor, kita nggak ngimport. Kedua, bisnis nggak jalan, lu nggak ngimport. Akhirnya semua PO. Pre-order kan, Iya. baru dia ngimport. Nah, kelihatan bagus nih surplus. Iya. Tapi bobrok dalamnya. Hmm. Itu yang jadi masalah. Oke. Tapi pertumbuhan ekonomi kita, Bro, masih positif. Gimana pandangan lo? Ya kan 5,4 kan sekarang positif. Ya, Next gimana? Satu quarter lagi. Kalau turun 5,2 gimana kan gitu. masih positif dong. Ya positif, bukan masalah positif, tapi slow. Gini, kita nggak usah ngomong sampai pertumbuhan negatif. Jauh lah, kalau 5% turun sampai minus tuh jauh. Nggak mungkin. Perang dulu lah Indonesia, kerusuhan, gila-gilaan, mati lagi. Kayak COVID kayak kemarin misalnya, sedahsyat itu baru bisa minus gitu kan. Berarti itu pun berbahaya sebenarnya, Iya. walaupun Slowing down economic growth itu aja udah bikin pusing. Cina aja misalnya slowing down ekonomi atau global economy, slowing growth misalnya, itu aja udah porak-poranda. ya. Iya kan? Nah, sekarang kita lihat yang nonton ini kan, maaf kata nih sebelumnya pemirsa nih, yang nonton kan kalangan banyak. Jadi tolong saya jangan dibully, oh ini gua nggak ngaruh gitu ya. Memang ini makanya saya bilang tadi kan, kalau kalangan middle low yang tidak terlalu bersentuhan dengan dunia financial market mungkin nggak terlalu berpengaruh. Kamu nggak punya cicilan, kamu hidup sederhana saja, ya santai-santai aja. Yang akan berpengaruh kalau nanti PHK besar-besaran. Ngaruh tuh. dan sudah mulai terlihat, Ini Bro. yang gue takut. Marketplace aja ada PHK besar-besaran Ini yang gue kan? takut, bro. Kalau pebisnis bangkrut udah biasa lah. Iya. Tapi kalau karyawan dipecat, Nggak bisa makan. nggak bisa makan habis. Karena karyawan juga tidak terlatih menjadi pengusaha. Lu suruh karyawan buka warung nggak sanggup juga dia. Ya. Tapi orang yang buka warung suruh jadi karyawan bisa. Ya, betul. Jadi sebisa mungkin pemerintah memberikan banyak insentif kepada Entrepreneur. UMKM, entrepreneur, salah satunya tax holiday. Tapi untuk pokok bukan buat bunga.
Ya enggak, kalau ini kepada pebisnis kan teksnya di diskon lah. Ada diskon tax atau penundaan pembayaran pajak itu salah satunya. Walaupun saya tahu pemerintah juga berat juga, pemerintah lagi nggak ada duit, mau nggak mau pajak dicari-cari kan. Tapi kalau lu keras terhadap pajak, susah. Kemudahan daripada perizinan, itu juga harus dibantu gitu. Nggak usah jauh-jauh, gue bangun rumah IMB bro, setahun. Ah, kelamaan lah kalau setahun mah. Oknum, gue korban. Lo nggak ngabarin sih itu. Nah, oknum lah, kalau gitu gue cari lu kan. Gue habis 40 juta bro. Oh iya? Oknum bayar. Di mana? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Banyak rumah lo bro ya? Ada di utara, gue denger ada, di barat ada, Nggak. selatan ada. Kan nabung. Oh nabung ya? Itu bini pertama semua kan? Bini. Gue belum kayak lu punya lebih dari satu. Gue masih satu juga. Masih satu. Baru gaya-gayaan. Baru gaya-gayaan. Iya. Oke. Gitu. Jadi kemudahan perizinan itu akan membantu. Oke. Karena kita sekarang di dalam masa resesi paling fokus adalah productivity harus tinggi. Oke. Kalau kita tidak tinggi productivity, saya takutnya layoff. Ini akan terjadi. Selesai ya? Selesai. Wow. Lo kalau PHK selesai lo, nggak main-main. Belum plus demonya kan? Iya. Belum sektor keamanan. Jangan sampai PHK deh pokoknya. Ini keamanan aja masih belum stabil. Iya. Nanti ditambah sektor pertahanan bro. Pertahanan. Nah, tahun depan kan tahun pemilu nih. 2 tahun lagi lah ya. Kan sekarang kita udah mau masuk 2023. Iya. Mana ada sih dalam sejarah Indonesia kalau tahun pemilu orang fokus kerja, nggak ada kan? Iya. Fokus jadi buzzer. Fokus jadi buzzer, fokus calon, fokus apa? Kan itu bisnis juga. Buat buzzer. Bisnis. Keuangan masuk. Omset. Kaos, ya kan? Naik kaos, ya kan? Kotak makan buat demo. Iya. Oh dulu lo sempet denger-denger gitu ya? Oh iya dong. Ada kotak makan buat demo? Ada. Karena gue waktu itu kan suka fotografi, gue turun ke lapangan demo, gue tanyain, bang dikasih berapa bang? Ini dikasih makanan. Jadi emang Lu bener. ngapain sebenarnya sih bro? Lu sampai turun ke lapangan foto juga, lu Asik ngapain kan? ekonomi juga? Human interest kan. Gue pingin tahu sebenarnya apa yang terjadi di mereka. Kenapa mereka begitu militan gitu loh. Oke. Ternyata pasukan nasi bungkus yang orang bilang tuh bener ada. Bener ada tuh Bener ya? ada. Oke. Ya jangan dia jadikan patokan ya. Memang itu kan pengalaman pribadi. Ntar gue dituntut lagi, disomasi Iya, ya Deddy iya, Corbuzier. iya. Mohon maaf nih. Tapi ini bukan di Indonesia bro. Bukan. Wakanda bro. Wakanda tuh udah kayak sama dengan Indonesia sekarang di Iya. netizen. Ada sebelahnya dikit. Sebelahnya dikit ya kan. Aduh, ini menarik banget ya teman-teman. Jadi ini informasi yang buat gua jadi tambahan tambah buffer kita ya sebenarnya. Dan belum tentu benar ya. Ini kan disclaimer-nya ini kan omong-omong di taman kita aja. Iya, Kita kan nggak pakai baju yang omong-omongan lah. Iya. Ngobrol-ngobrol bullshit lah. Ya. Tapi kan teori yang diciptakan sama Bro Gema ini Astronaci ternyata memang banyak juga. Kalau teorinya udah jadi teori. 2021 gua dapat muri 2 lagi. Oke. Disertasi pertama dan jurnal internasional Scopus pertama tentang astrologi. Gua di Universitas Persada Indonesia. Oke. Promotor gua Prof. Imam Ghazali. Terkenal tuh di Ya. Undip. Ya kan, sama Prof. Hamdi, Dr. Hamdi. Astrologi itu ada ininya. Ada. Di kampus tuh ada jurusannya. Nggak ada, tapi kan itu kan gue connect-kan, gue bisa buktikan secara empiris kok. Oke. Ya, disertasi gue dapat doktor lah. Oke. Lu disertasi lu astrologi? Astronaci. Justru makanya sekarang menjadi keilmuan karena gue menangkan itu di disertasinya. Oke. Sudah jadi jurnal ya? Sudah jadi jurnal Scopus Internasional, sudah jadi disertasi untuk S3 doktor. Tapi kan ini balik ke astrologi jadi tadi, Bro. Lo kan membuat turunannya astrologi menjadi astronaci Iya, kan? jadi financial astrologinya yang Astrologi sendiri, Heeh. apakah itu sudah ada jurnalnya? Oh, ada. Ada jurnalnya? Astrologi jurnal. Makanya kan yang namanya doktor itu kan research gap. Jadi dari penelitian terdahulu kita sempurnakan. Penelitian dari Michigan University juga ada Profesor Ildishev itu bicara tentang pengaruh solar return, pergerakan planetary atau beberapa lagi juga terhadap keuangan, terhadap currency, terhadap psikologi manusia. Berdasarkan itu gue ambil, gue sempurnakan sebagai landasan teori kan gitu namanya. Ya. Gitu. Bro, thank you banget ya bro. Ini Thank you. gue dapat banyak insight nih dari Bro Gema nih. Emang tiap ketemu dia nambah lagi sih kepala gue jadinya. Ya mudah-mudahan sih sebenarnya nanti gue mau bisik-bisik sama dia bro. Kira-kira saham apa bro yang bagus bro ke depan ya kan? Iya, mantap. Kalau capek di sini ntar lu dibilang influencer saham. Ya, kan? pom-pom katanya. Iya, pom-pom, ya kan? Waduh, disomasi ntar gue. Yang lainnya merasa dirugikan. Dirugikan, Buzzer masuk sini. buzzer. Aduh, yang masuk sini baru buzzer politik, buzzer ekonomi, ntar masuk sini juga mati lah gue. Pusing kita pak. Oke bro, thank you banget. Thank you. Ada terakhir mungkin yang mau sampein? Pesan saya, masyarakat Indonesia percayalah sama pemerintah. Indonesia ini bukan negara yang udah tua, baru merdeka, belum 80 juga. Oke.
Masih banyak kekurangan, tapi kita dukung, kita harus solid satu dengan yang lainnya supaya Indonesia bisa lebih kuat, lebih cepat pulih di tengah semua kelemahannya. Kuncinya cuma satu, semua heboh resesi, tapi saya percaya lupa satu hal. Influencer tidak ada yang minta kita berdoa untuk bangsa. Jarang kan denger kan? Nah hari ini di channelnya Bang Vasco nih, saya menghimbau kita berdoa, apapun agamamu, berdoa untuk pemerintah, untuk aparat hukum, untuk semua kementerian, supaya bisa bertahan buat kita Stabil. semua. Tuhan lindungi, berikan kekuatan. Karena apapun plan kita, tetap Tuhan yang menjaga kita. Ya, amin. Gitu Amin aja. semua. Apapun pergerakan planet semua tetap Iya, ada Tuhan yang ada jaga. Allah yang atur semua. Tapi tetap pemerintah harus kita kritik. Kalau Setuju? memang Setuju. Kalau ngawur ya. Kalau ngawur ya kan. Saya juga ngeritik pemerintah kan, yang di acara konten PPKM kan. Iya. Pemerintah tuh bagus, cuma sedikit bicara. Sedikit bicara. Terlalu sedikit bicara, akhirnya masyarakat punya persepsi sendiri-sendiri. Itu juga tidak baik. Jadi harusnya pemerintah tambah lagi influencer. Undang narkoba. macan idealis dong. Bukan nambahin influencer yang lain. Oke bro, thank you Oke, banget ya thank you bro. ya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.